Bagian ini kami akan mempresentasikan tentang agnotisme Immanuel Kant. Pembahasan kali ini mengenai pergumulan intelektual dalam sejarah manusia mengenai eksistensi Tuhan, terutama berkaitan dengan konsep agnotisisme ala Immanuel Kant pada abad 18. Secara etimologi, agnotisisme berarti tanpa pengetahuan, adalah pandangan filosofi tentang keberadaan Tuhan, hal-hal yang berkaitan dengan metafisik atau hal yang tidak bisa diketahui dan dibuktikan secara akal. Adapun perbedaan antara ateisme dan agnotisisme itu, ateisme sendiri menyangkal Tuhan sepenuhnya. Agnotisisme itu pengetahuan yang tidak dapat dijangkau secara pasti. Tentu, memahami agnotisisme itu dalam kerangka Kant sangat relevan bagi mahasiswa teologi ataupun individu di era modern ini. Bukan hanya memahami pada tataran intelektual, tetapi dialog secara terbuka, dewasa, penuh hormat dan kasih. Melalui dialog ini mendorong untuk merefleksi kembali fondasi keyakinan kita, menguji batas-batas penalaran, dan mempertanggungjawabkan iman kita secara rasional, terutama sebagai dasar pemahaman gereja yang benar, inklusif, terbuka, dan mampu membangun iman yang relevan di tengah keraguan tanpa harus mengaburkan daya spiritual. Oleh karena itu, mari kita menyelami pemikiran Immanuel Kant secara bersama. Sebelum kita masuk di dalam pemikirannya, kita dulu mengenal dulu siapa sih Immanuel Kant itu. Nah, Immanuel Kant itu lahir di tengah abad pencerahan pada tahun 22 April tahun 1724 di Königsberg, Prusia Timur. Di mana pada abad pencerahan itu akal budi manusia mulai dipuja-puja dan orang-orang diajak untuk berpikir mandiri serta tidak hanya mengikuti tradisi lama atau otoritas gereja tanpa mempertanyakannya. Nah, Kant sendiri itu berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya itu seorang tukang pelana, keluarganya sangat religius dan taat pada ajaran Pietisme. Pietisme adalah gerakan Protestanisme yang sangat menekankan pada pengalaman pribadi, kejujuran, dan juga moralitas yang kuat dalam hidup sehari-hari. Nah, meskipun filsafatnya nanti sangat rasional, nilai-nilai etika dan moral yang kuat ia dapatkan menjadi fondasi yang kokoh nanti bagi inti pemikirannya. Nah, pergulatan intelektualnya pada saat itu adalah adanya konflik rasionalisme dan juga empirisme, di mana pergulatan intelektualnya inilah yang akan menjadi kunci untuk memahami agnotisisme yang muncul darinya. Nah, justru disinilah dia terjebak di antara dua aliran besar, rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme itu meyakini akal adalah satu-satunya sumber pengetahuan sejati. Nah, kemudian empirisme sendiri berpendapat sebaliknya. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Nah, aliran inilah yang sangat skeptis terhadap klaim-klaim metafisik. Yang kan awalnya condong ke rasionalisme, namun ia sadar bahwa aliran itu melayang dalam spekulasi tanpa pijakan di dunia nyata. Nah, titik baliknya adalah Kant akhirnya menemukan metode. Dia mencoba mencari solusi yang dia katakan telah membangunkannya dari tidur dogmatis. Nah, ini karena adanya tokoh David Hume. Nah, disinilah dia mendorongnya untuk mencoba mencari metode baru yang kemudian disebut kritisisme untuk menjembatani rasionalisme dan juga empirisme. Nah, bagaimana sih asal mula agnotisisme Kant itu? Nah, dia mencoba untuk membuktikan tentang Tuhan. Kan justru mengambil langkah mundur dan bertanya, apa sih batasan-batasan akal kita? Jawabannya adalah, akal manusia, betapapun hebatnya, itu memiliki batasan fundamental. Nah, agnotisisme Kant itu justru lahir dari pengakuan jujurnya. Ini adalah sebuah pandangan, di mana struktur dan batasan akal manusia, di mana kita, manusia tidak dapat memiliki pengetahuan teoritis yang pasti tentang keberadaan Tuhan. Nah, ini bukan berarti tidak adanya tentang Tuhan seperti klaimnya ateisme, melainkan justru sebuah pengakuan rasional dan sistematis bahwa ranah tersebut itu berada di luar yuridiksi akal manusia untuk dapat kita ketahui secara pasti. Mari kita lihat pandangan Kant tentang Tuhan. Menurut Kant, pikiran hanya mampu mengetahui fenomena empiris, dan karena itu menarik kesimpulan bahwa Tuhan menampakkan diri melalui fenomena itu. Hal itu sudah melampaui pemikiran manusia. Tetapi kalau pikiran tidak mampu mengetahui Tuhan, tidak bisa pula disimpulkan bahwa Tuhan tidak ada.
karena mengatakan bahwa Tuhan tidak ada itu juga mengandaikan pengetahuan tentang mengenai Tuhan, yakni bahwa Dia tidak ada. Jadi, dalam kerangka filsafat Kant, baik penegasan positif bahwa Tuhan ada maupun penegasan negatif bahwa Tuhan tidak ada, itu di luar kemampuan pemikiran manusia. Kita tidak pernah dapat mengafirmasi atau menegasi keberadaan Tuhan. Jadi, Kant tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, melainkan bahwa kita tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dengan kata lain, Kant tidak hanya menolak ideologi spekulatif bahwa Tuhan itu ada, tetapi juga ateisme spekulatif bahwa Tuhan itu tidak ada. Dengan kata lain, secara teoritis, apakah Tuhan ada atau tidak, kita tidak pernah tahu. Keberadaan Tuhan tidak pernah dapat diverifikasi ataupun difalsifikasi. Inilah yang disebut dengan agnostisisme. Kant telah mengatakan bahwa ide tentang Tuhan itu adalah postulat akal budi teoritis untuk menata dan mengsistematisasi pengetahuan yang kita miliki. Dan ide itu katakan muncul dari hakikat akal budi untuk mencapai totalitas absolut dari semua pengalaman yang mungkin. Pandangan tentang Tuhan memandang Tuhan sebagai konsep moral yang harus diterima secara rasional, bagaikan Tuhan sebagai akhir tujuan dan dari usaha moral manusia. Karena keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan secara empiris, melainkan merupakan postulat moral, sebuah prinsip yang mengatur dan membantu mengarahkan moralitas. Tuhan adalah jaminan akhir dari tindakan moral manusia agar tindakan moral itu tidak sia-sia meskipun keadilan ini tidak teramati dalam pengalaman sehari-hari. Bagaimana pandangan Kant tentang agama? Bagi Kant, agama adalah pengakuan bahwa semua kewajiban moral adalah perintah Allah. Moralitas tidak didasarkan pada agama, tetapi moralitas itulah yang menjadi dasar iman moral. Kant mengatakan bahwa moralitas secara pasti membawa kita pada agama, dan melalui agama itu, moralitas mengembangkan dirinya ke idea tentang pemberi hukum yang berkuasa di luar umat manusia. Dan berdasarkan kehendaknya terdapat tujuan final bagi makhluk hidup, dan sekaligus dapat dan pasti merupakan tujuan akhir manusia. Setelah kita melihat penjelasan yang tadi, kemudian kita masuk ke dalam gugatan Immanuel Kant terhadap iman gereja. Sebelumnya kita bayangkan, pada waktu itu abad ke-18, begitu yakin bahwa ajaran-ajaran seperti dogma, wahyu, bahkan rumusan iman bisa dijelaskan dan dibuktikan dengan akal manusia. Sehingga teologi disusun seperti ilmu pasti, sistematis, logis, seolah-olah manusia bisa benar-benar memahami isi hati Allah. Kemudian Immanuel Kant, ia tidak menyerang gereja atau agama secara kasar, tetapi mengajukan satu pertanyaan yang tajam tetapi mengguncang iman semua, yaitu, bisakah manusia sungguh mengenal Tuhan? Kemudian bagi Kant, manusia hanya bisa mengetahui sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera yang hadir dalam ruang dan waktu. Sedangkan bagi Kant, Tuhan itu, Tuhan, wahyu ilahi, bahkan mukjizat, semuanya berada di luar jangkauan pengalaman langsung. Karena itu, dogma tentang Tuhan tidak bisa diklaim sebagai pengetahuan objektif, melainkan hanya sebagai keyakinan iman yang tidak boleh dipaksakan sebagai kebenaran rasional universal. Maka kemudian Kant juga mempunyai keyakinan bahwa iman yang matang itu bukan iman yang merasa tahu segalanya tentang Tuhan, tahu tentang keberadaan asli dari Tuhan, tetapi iman yang rendah hati dan bermoral. Sehingga Kant berbicara tentang Tuhan bukan lagi soal membuktikannya, tetapi menghidupi jejaknya dalam keadilan, kebaikan, dan kisah-kisah nyata di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Juga Kant melihat doa dan ritual keagamaan secara kritis. Jika doa hanya dimaknai sebagai permintaan kepada Tuhan agar segala urusan lancar, maka agama berubah menjadi sebuah transaksi. Moralitas sejati katakan bukan yang meminta imbalan dari Tuhan, tetapi yang lahir dari nurani yang tulus, apa yang ia disebut dengan imperatif kategoris. Jadi iman bukan soal banyaknya doa atau ritus, tetapi kepada kesetiaan pada suara hati yang mengarah kepada kebaikan. Dengan cara ini, kan menggugah cara gereja memahami doa, wahyu, dan dogma. Yang pertama tentang wahyu tidak bisa dijadikan suatu klaim absolut jika tidak menyentuh pada moral dan batin manusia. Kemudian yang kedua, dogma tidak boleh berdiri sebagai pengetahuan pasti tentang Tuhan, tetapi sebagai arah hati bagi nurani. Kemudian yang terakhir, ibadat bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk manusia menjadi etis dan berbela rasa. Pada bagian ini kelompok akan memberi apresiasi terhadap pemikiran Immanuel Kant. Yang pertama, kejujuran intelektual tentang batasan manusia. Kant dengan jujur mengakui bahwa akal manusia itu memiliki batasan,
dalam memahami realitas tertinggi, termasuk Tuhan itu sendiri. Sikap ini mengajarkan kerendahan hati intelektual yang juga ditekankan dalam tradisi Kristen melalui prinsip fides quaerens intellectum atau iman yang mencari pengertian. Poin kedua, kritik menyehatkan terhadap agama yang terlalu dogmatis. Kant mengkritik gereja yang terlalu mengandalkan argumen metafisik rumit dan tanpa dasar yang kuat, sehingga sering terjebak dalam kemunafikan. Kritik ini mengingatkan kita akan pesan Yesus sendiri yang mengecam kemunafikan agama dalam Matius bab 23 ayat 7 sampai dengan 28. Agama sejatinya harus fokus pada transformasi hati dan tindakan moral, bukan sekedar ritual atau dogma. Poin yang ketiga adalah membuka ruang bagi iman yang otonom dan personal. Dengan memisahkan wilayah pengetahuan atau akal dan iman, Kant justru membersihkan iman dari klaim-klaim pengetahuan yang rapuh. Iman menjadi pilihan pribadi yang bebas dan otentik, yang tertumpu pada kesadaran moral dan pengalaman batin, bukan karena paksaan atau argumen yang dipaksakan. Selanjutnya masuk ke dalam tanggapan kritis kelompok mengenai pemikiran Immanuel Kant dari perspektif iman Kristiani. Yang pertama adalah iman adalah relasi, bukan hanya ide atau postulat. Di sini Kant mengatakan Tuhan adalah pengandaian yang diperlukan untuk mendukung moralitas. Ia adalah sebuah ide. Bagi iman Kristiani sendiri, Tuhan adalah pribadi yang mengasihi dan menyatakan diri. Iman adalah relasi personal dengan Dia, sesuai yang tertuang dalam Yohanes 17 ayat 3. Sini bukan sekedar kesimpulan dari logika dari etika. Kemudian yang kedua, wahyu. Wahyu sini berarti Allah yang menyatakan diri, bukan hanya nomena yang tak terjangkau. Di sini kan menolak wahyu eksternal karena tidak bisa diverifikasi oleh panca indera. Bagi iman Kristiani sendiri, wahyu adalah sebuah karunia. Allah tidak diam, tetapi aktif menyatakan dirinya dalam sejarah melalui kitab suci dan terutama dalam Yesus Kristus. Yang dalam Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 2. Kita mengenal Allah karena Ia berkenan menyatakan diri. Kemudian yang ketiga, pengalaman umat beriman yang hidup melampaui batas fenomena. Di sini kan membatasi pengetahuan pada apa yang bisa ditangkap indera atau fenomena. Kemudian bagi perspektif iman Kristiani sendiri, umat beriman mengalami Allah secara nyata dalam doa, sakramen, komunitas, dan karya Roh Kudus. Sehingga pengalaman ini meskipun tidak empiris, nyata dan transformatif. Ada beberapa kesimpulan mengenai pemikiran Immanuel Kant. Pertama, dari Kant kita belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Akal manusia itu terbatas. Kita tidak bisa mengetahui segalanya tentang Tuhan hanya melalui pikiran dan logika semata. Yang kedua itu mengingatkan kita bahwa iman bukanlah sekedar soal mengetahui, melainkan soal percaya. Keyakinan kepada Tuhan datang dari hati, pengalaman moral, dan juga kesadaran batin bahwa kita dipanggil untuk berbuat baik. Yang ketiga, Kant menentang kita untuk membangun agama yang baik, yaitu agama yang fokus pada tindakan nyata, bukan pada sekedar ritual-ritual luar. Terus beriman dewasa itu artinya beriman dengan rendah hati, mengakui dengan lapang dada bahwa pemahaman kita tentang Tuhan pasti terbatas. Berani bertanya, tidak takut untuk mempertanyakan, menggali, dan memperdalam iman kita. Terbuka pada dialog, siap belajar dari siapa saja, bahkan pemikir sekalipun seperti Kant adanya. Iman yang dewasa adalah iman yang tidak takut pada kebenaran dimanapun kebenaran itu ada. Terus ajakan terhadap gereja, yakni pertama, gereja dipanggil untuk lebih rendah hati, berhenti mengklaim bahwa kita tahu segalanya tentang Tuhan. Sebaiknya mengakui bahwa kita semua adalah peziarah yang sedang dalam perjalanan mencari wajah Tuhan. Kedua, gereja perlu fokus pada esensi, membantu umat untuk hidup lebih baik dan bermoral, bukan sekedar menjalankan ritual tanpa makna. Ketiga, gereja harus menjadi ruang dialog, menciptakan tempat yang aman bagi setiap orang untuk belajar, bertanya, dan tumbuh bersama dalam iman.